sayembara 10 juta rupiah. Sudah lama nggak sayembara. Ini sayembara untuk edukasi juga. Jadi silakan kalian state video ini, kalian jelaskan sesuai dengan kemampuan kalian. Untuk adik-adik yang mahasiswa hukum, pengacara junior, pengacara senior, atau siapapun juga yang mengerti hukum dan mau belajar tentang hukum. Jadi sekali lagi ya, ini untuk edukasi, bukan untuk berantem satu sama lain. Jadi kemarin aku lihat ada VT seorang nenek-nenek gila. Dia ngomong bahwa laporan tentang karput ke aku itu bisa dihidupkan lagi dan aku bahaya banget, aku bisa dipenjara. Oke, kita belajar hukumnya aja, nggak usah tantrum-tantrum, nggak usah ngikutin kegilaan orang. Sekitar 4 tahun yang lalu, Mbak Karput itu melaporkan aku pencemaran nama baik. Nah, pada waktu itu yang melaporkan bukan Mbak Karputnya sendiri, tapi pengacara dari Mbak Karput. Padahal sebenarnya kalau pencemaran nama baik itu adalah delik laporan absolut. Jadi yang lapor itu harus korban langsung. Nggak tahu benar nggak ya? Kalian yang harus konfirmasi. Jadi yang lapor itu adalah korban langsung. Pak SBY aja pada waktu laporin polisi itu harus Pak SBY yang datang. Jokowi terakhir ijazah dia juga Pak Jokowi yang datang, nggak boleh diwakilkan karena peraturannya seperti itu. Tapi pada kasus kemarin itu yang laporin adalah pengacara beliau. Nah, nggak tahu kayak gimana ceritanya laporan tersebut diterima. Padahal secara konteksnya pun itu adalah edukasi. Aku nggak sebut nama, bahkan itu adalah full edukasi dan produk brandnya sendiri itu sudah mengakui bahwa di dalamnya ada hidroquinonnya. Ya singkat cerita, kalian tahu sendiri, laporannya berlanjut, naik sidik, bahkan jadi tersangka aku. Bahkan aku pernah dijemput dan pernah ditahan 1 kali 24 jam. Aku berjuang hukum di situ sampai 2 tahun. Makanya aku banyak belajar dan banyak tahu tentang hukum. Jadi aku bukan kebal hukum, tapi aku banyak belajar hukum di sini. Selama 2 tahun itu, yang aku tahu ya, aku nggak tahu sih detailnya, tapi setauku P19 aja ada 6 kali. Jadi aku banyak berjuang, jadi dari masukin ahli, gelar perkara khusus, dan akhirnya karena sudah mentok, akhirnya aku menempuh jalur pra-peradilan. Dan di pra-peradilan aku menang mutlak, semua status tersangkaku semuanya hilang, semua handphoneku, semua Instagramku, semuanya dibalikin dan nama baikku harus dipulihkan. Dengan alasan yang pertama, laporannya adalah harus dilaporkan sendiri oleh Mbak Karput, bukan diwakilkan oleh pengacara. Ini adalah delik aduan absolut. Yang kedua, ada surat dari ID yang menyatakan bahwa semua yang aku lakukan itu adalah full edukasi dan sesuai dengan kompetensi dokter. Yang ketiga, pengakuan dari brandnya sendiri bahwa produk tersebut mengandung hidroquinon. Yang keempat, ahli bahasa dan ahli ITE menyatakan bahwa apa yang aku lakukan itu adalah edukasi ke masyarakat. Jadi, aku menang dan akhirnya aku mendapatkan SP3. Nah, yang jadi masalah nih, nenek-nenek gila ngomong bahwa SP3-nya itu bisa di pra-peradilan lagi dan aku bisa dipenjara bahkan lebih lama. Nah, ini kuis untuk teman-teman semuanya. Kalau SP3 itu di pra-peradilan lagi, anggaplah Mbak Karput yang menang. Aku minta maaf dulu untuk Mbak Karput, bukan maksudku untuk mengungkit ya, tapi ini untuk edukasi ke masyarakat. Kalaupun SP3 aku di pra-pid lagi, balik lagi ke lidik nih, bisa naik sidik nggak pertanyaannya? Ingat, yang laporin itu pengacaranya, bukan Mbak Karputnya sendiri. Jadi ya bolak-balik lagi nggak selesai pastinya, karena pasti akan ditolak. Harusnya sih seperti itu. Butuh penjelasan ahli seperti kalian. Yang kedua, ya udah laporin ulang aja. Kalau laporin ulang bisa sakit tuh. Mbak Karputnya sendiri yang laporin. Ingat, pencemaran nama baik expirednya berapa lama? Coba kalian baca-baca, kalau pencemaran nama baik itu berapa lama bisa dilaporkan? Ada masa expirednya nggak? Nah, sekali lagi kita belajar konteks hukum supaya kita sama-sama pintar nih, bukan melihat orang mak-mak somplak yang tantrum, gila, ngomong, kita dengerin. Mari kita belajar hukum yang benar-benar hukum supaya kita buka media sosial tuh makin pintar. 10 juta rupiah untuk yang bisa menjelaskan dengan tepat dan benar. Aku nggak minta kalian belain aku, sesuai hukum aja.